Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan, kasih kemurahan-Nya selalu dilimpahkannya atas kita. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang kudus, Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam segala aktivitas kami. Kembali pada saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 1 Korintus 6 ayat 2-3. Tertulis demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sebuah gereja yang cukup besar, ada satu kebiasaan yang dijalankan setelah ibadah, yaitu perjamuan kasih atau makan bersama. Suatu ketika seorang pengurus gereja menegur seorang dari jemaat yang dianggapnya makan terlalu banyak. Dan teguran ini menimbulkan konflik. Sang jemaat yang ditegur tidak menerima dan kemudian menggugat pengurus tersebut secara perdata ke pengadilan karena dianggap sudah mempermalukan. Kejadian ini sebenarnya sepele dan bisa diselesaikan dengan baik, tapi malah jadi hal yang besar. Kalau bisa dibalik keadaannya, pihak pengurus gereja dan sang jemaat bisa saling minta maaf dan memaafkan, maka semuanya akan jadi baik kembali. Dalam berbagai kasus peristiwa di kehidupan kita, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang kudus yang nantinya akan diberi kuasa untuk menghakimi dunia, kita seharusnya dapat menyelesaikan sendiri berbagai perkara, berbagai kasus-kasus yang ada sehari-hari menurut hikmat firman Tuhan yang diberikan kepada kita. Jangan biarkan emosi mengendalikan kita, sehingga kita tidak mau membereskan masalah dengan kasih dan hikmat yang diberikan oleh Tuhan. Dalam 1 Korintus 6 ayat 2-3 ini dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Ada keprihatinan terhadap sikap hidup jemaat di Korintus yang saling menggugat satu sama lain. Di antara anggota jemaat, mereka menggugat ke pengadilan Roma atas masalah-masalah yang kecil yang terjadi. Pengadilan Romawi pada masa itu sangat berpihak pada orang kaya dan berkuasa. Dan proses hukum sangat bergantung pada persaingan yang sengit antar dua pihak yang bertikai. Di sini Rasul Paulus mempertanyakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu akan menghakimi dunia? Sebagai orang-orang kudus yang telah dikuduskan oleh darah Kristus, kita punya kapasitas untuk menghakimi, untuk menilai, untuk menyelesaikan berbagai masalah dan keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari menurut hikmat Tuhan. Jemaat di Korintus kelihatannya tidak kompeten, tidak punya kapasitas sebagai orang berhikmat yang seharusnya mereka punyai untuk menyelesaikan masalah-masalah kecil yang terjadi di antara mereka. Bahkan masalah-masalah yang sepele mereka bawa ke pengadilan. Hal yang seharusnya tidak terjadi, itu terjadi di dalam jemaat Korintus.
Di sini saudara, firman Tuhan berbicara kepada kita bahwa dalam berbagai aspek di kehidupan kita perlu belajar untuk membereskan setiap persoalan terlebih dulu dengan hikmat Tuhan. Jangan sedikit-sedikit kita langsung bawa ke pengadilan, langsung lapor kepada polisi. Ada masalah kecil dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam pelayanan. Jangan langsung bawa kepada pihak yang berwajib. Kalau itu hanya hal-hal yang sepele, hal-hal yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan baik dan mudah, mengapa kita harus menyusah-nyusahkan dan mempersulit keadaan? Sebagai orang-orang yang punya kapasitas, yang punya hikmat oleh Tuhan, yang punya kuasa oleh Roh Kudus, mari selesaikan setiap persoalan sehari-hari dengan tuntunan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah hal-hal sepele yang saat ini terjadi yang belum diselesaikan dalam kehidupan saudara dan sedang menuju suatu hal yang besar karena dibesar-besarkan? Mari selesaikan semuanya dengan hikmat Tuhan, dengan kasih, dan dengan ketaatan di dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Firman-Mu mengajar kami untuk kami menyelesaikan, membereskan masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kami menurut firman Tuhan. Ampuni kami yang seringkali tidak mau menyelesaikan masalah dan mencari keadilan di luar. Kami berusaha selalu membesar-besarkan masalah yang sebenarnya kecil. Kami mencari-cari yang sulit, yang sebenarnya adalah hal yang mudah untuk diselesaikan. Ampuni kami dan tuntun kami untuk mengerti dan menyelesaikan semuanya dalam pimpinan Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus untuk kami semakin mengerti akan kehendak-Mu Tuhan dan hidup dalam kebenaran-Mu. Berkati kami di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kasih-Mu, naungi kami dengan perlindungan-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan, persoalan. Lawatlah ya Tuhan, nyatakan kuasa pemulihan, kesembuhan, pertolongan dan mujizat-Mu yang ajaib atas setiap kami. Kami bersyukur atas jawaban doa. Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan yang kami terima. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian dan kesejahteraan. Dan curahkanlah Roh-Mu agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami menjadi sempurna seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.